Pakar ekspresi ini ungkap ekspresi Jokowi saat umumkan larangan mudik. Dilansir dari Detik News, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan melarang mudik Lebaran pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi semua warga. Saat mengumumkan keputusan ini, ekspresi Jokowi disebut begitu berat dan ingin menangis. Ekspresi Jokowi ketika mengumumkan pelarangan mudik ini dianalisis oleh pakar ekspresi dan gestur Handoko Gani. Handoko diketahui merupakan satu-satunya trainer interview dan analisis perilaku atau human lie detector dari latar belakang sipil yang memiliki otorisasi penggunaan alat layar voice analysis. Perkataan "saya ingin langsung saja" dengan ritme, kecepatan dan pitch suara menunjukkan ketergesaan, kata Handoko kepada Detikcom, Selasa 21 April 2020. Dia kemudian menyoroti ekspresi Jokowi ketika menyatakan mudik dilarang untuk semua. Dari situ Handoko melihat Jokowi sempat tidak acuh pada kamera. Ekspresi saat mengucapkan kalimat "mudik semuanya akan kita larang". Setelah itu Presiden tidak terlihat melihat kamera, melihat ke arah kertas, merapikan kertas sambil berbicara, ungkapnya. Berdasarkan analisis tersebut, dia melihat Jokowi seperti berat membuat keputusan ini. Jokowi mengumumkan hal ini dengan lugas dan singkat. Presiden Jokowi sebetulnya juga berat membuat keputusan. Jelas beliau menyebutkan soal alasan mudik karena tradisi. Gak ada uang kalau gak mudik, dan seterusnya. Dan langkah berat ini beliau sampaikan dengan lugas, singkat, tanpa menjabarkan kenapa alasannya. Kalau tidak mudik, tuturnya. Dia bahkan melihat ekspresi ingin menangis dari wajah Jokowi ketika menyampaikan pengumuman tersebut. Dan reaksi beliau yang di atas justru menunjukkan betapa pemimpin kita ini tidak otoriter, memaksakan kehendak. Malah terlihat betapa beliau sendiri berat melakukannya. Beliau malah cenderung terlihat pengen nangis ketika melarang mudik tersebut, ujar Handoko. Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa mudik Lebaran pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dilarang semua warga. Sebelumnya, Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara, pegawai BUMN, dan TNI Polri. Mudik semuanya akan kita larang, ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Satpres pada Selasa 21 April 2020. Jokowi meminta hal-hal yang berkaitan dengan itu segera disiapkan. Oleh sebab itu, saya minta persiapan yang berkaitan dengan itu mulai disiapkan, tambahnya. Sementara itu, Kemenhub siapkan sanksi bagi pelanggar larangan mudik. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan segera mengatur Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub yang mengatur mekanisme pelarangan mudik hingga sanksi yang diterapkan bagi masyarakat yang melanggar. Hal ini menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo yang akhirnya dengan tegas melarang mudik demi menekan angka penyebaran corona. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati menyatakan sektor transportasi diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan Permenhub yang mengatur pelarangan mudik, termasuk sanksinya apabila melanggar aturan, kata Adhita di Jakarta pada Rabu 22 April 2020. Kata Adhita, penyusunan regulasi Permenhub ini akan melibatkan stakeholder terkait seperti Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, kepolisian, dan sebagainya.
Nantinya regulasi transportasi terkait pelarangan mudik berlaku untuk angkutan umum, penumpang, dan kendaraan pribadi. Sanksi juga akan mulai diberlakukan secara penuh per 7 Mei 2020. Pelarangan dimulai pada 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan, dan mulai diberlakukan sanksi secara penuh pada 7 Mei 2020. Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 Hijriah dan dapat penyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan pandemi COVID-19, jelas Adita. Lebih lanjut, Adita menjelaskan skenario yang akan disiapkan adalah pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan. Hal tersebut dilakukan karena yang dilarang untuk melintas adalah angkutan yang membawa penumpang saja. Sementara angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi. Pelarangan mudik berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona. Larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek. Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya. Hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja, khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya. Jumlah pasien terinfeksi corona di dunia hingga Selasa 21 April 2020 pukul 9.31 WIB mencapai 2.557.181 kasus. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, jumlahnya bertambah lebih dari 65.000 kasus. Dari 2,55 juta orang yang positif terinfeksi COVID-19, 177.641 pasien meninggal dunia dan 690.444 dinyatakan sembuh. Terdapat 210 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah melaporkan COVID-19. Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, menyatakan bahwa masih ada penularan virus corona yang menyebabkan kasus COVID-19 masih bertambah. Berdasarkan data pemerintah hingga Selasa 21 April 2020 pukul 12.00 WIB, terdapat 375 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Ratusan kasus baru tersebut menyebabkan jumlah total kasus COVID-19 di Indonesia ada 7.135 pasien. Sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu. Hal ini diungkapkan Yuryanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB pada Selasa sore. Pada hari ini kami dapatkan 375 kasus konfirmasi positif yang baru, sehingga total ada 7.135 orang, ujar Ahmad Yuryanto.